Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama yang kami hormati Pak Haji Krishna. Pak Haji? Haji Krishna. Haji Krishna. Ya, ada pesan jadi berhenti dulu. Pertama yang kami hormati Ketua Yayasan Masjid Al-Ikhlas Villa Dagutol beserta jajaran, serta para Dewan Pengawas. Yang kami hormati Ketua Dewan Kemakmuran Masjid Al-Ikhlas beserta jajaran. Yang kami hormati para asatidz, para tokoh, para pengurus Majelis Taklim RW 19 dan 11, para jamaah Masjid Al-Ikhlas. Pertama dan utama, ungkapan yang tiada pernah bosan, yakni rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita pada malam hari ini bisa hadir dalam rangka untuk memperingati Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita senantiasa istiqomah untuk meneladani kepribadian beliau. Kata dan ungkapan yang tak pernah lelah dari bibir kita, dari hati kita, yakni sholawat dan salam kepada junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang hamba yang agung, hamba pilihan Allah yang sudah disebutkan dari sejak Nabi Adam sampai Nabi Isa dan ditutup disempurnakan oleh pribadi yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan semua itu tergambar di dalam Al-Qur'an. Oleh karena itu kita yakini dengan 100% akan kebenaran Al-Qur'an. Karena Al-Quran itu bukanlah cerita, tetapi adalah fakta-fakta kehidupan yang kita bisa teladani. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan ridho, rahmat, dan kita bisa menteladani dan kita ikhtiar untuk menjadi profil Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga untuk anak cucu kita. Mudah-mudahan dengan berbagai tantangan di era yang sekarang ini, mudah-mudahan akan melahirkan generasi-generasi yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada Rasul dan kepada orang tua. Bapak Ibu sekalian, para asatidz, para jamaah yang kami hormati, marilah kita mulai acara kajian bulanan pada malam hari ini, Sabtu 21 September 2024, dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Mudah-mudahan dengan bismillah semua kita mendapatkan kemudahan dari Allah SWT. Berikutnya adalah pembacaan kalam ilahi yang akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Abdul Razak Eski. Pada beliau disilahkan. Masyaallah. Setelah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم
Bismillahirrahmanirrahim. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. ولكن رسول
وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله اذكروا الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى وكان بالمؤمنين رحيما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. بسم الله الرحمن الرحيم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Kita lanjut ke salawat sedikit dengan Rabiul Awal sambil menunggu guru kita semua. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Salatullah salamullah ala Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Silakan semuanya. Salatullah Salamullah ala Rasulillah. Waalaikumsalam. Masih alhamdulillah. Macet. ala Yasin Habibillah. Ala Yasin Habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasul
الله وكل مجاهد لله بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله صلاة الله Salamullah ala Toha Rasulillah wa على ياسين حبيب الله على ياسين حبيب الله اللهم صل وسلم Salam silaturahim untuk semuanya. Afwan tadi tidak menyambut di awal. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridha dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik, terima kasih Pak Ustadz Abdul Razak Eski yang telah membacakan surat Al-Quran di antara surat Ahzab ayat 21. Mudah-mudahan kita bisa menteladani apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mohon izin Pak Ustadz, kami lanjutkan yaitu sambutan dari Ketua DKM Masjid Al-Ikhlas yang dalam hal ini akan diwakili oleh Bapak Haji Krisna. Kepada beliau dipersilahkan. Silahkan Pak. Ya Pak Ustadz Yusuf karena sedang melaksanakan ibadah umroh maka diwakili oleh Pak Haji Krisna. Ya. Muhammad Surat Muhammad Sudiman Pengawas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami muliakan Ustadz Haji Muhammad Syukron. Alhamdulillah Ustadznya masih muda nih. Saya kalau Ustadznya udah tua, saya pikir sama-sama aja sama saya gitu. Tapi kalau ini orang muda, tentunya yang punya zaman. Insya Allah kita akan mendapat manfaat yang sebesar-besar dengan kehadiran beliau. Saya tadi dinyatakan wakil DKM. Sebenarnya saya bukan DKM Pak Ustadz. Saya ada di yayasan, di mana bersama dengan Pak Haji Samsuri, kami di Dewan Pengawas Yayasan. Tapi karena hari ini para DKM sedang umroh kebetulan, jadi kami mewakili. Tapi Pak Ustadz bisa lihat, beliau ada di sini menemui Pak Ustadz. Saya datang dari sana, jadi saya lebih mewakili jamaah sebenarnya. Jadi yang pertama-tama kami laporkan bahwa pada acara pada malam hari ini adalah pengajian rutin bulanan di Masjid Al-Ikhlas ini, yang jamaahnya terdiri dari 2 RW, RW 19 Kecamatan Kelurahan Serua, Kecamatan Ciputat, dan RW 11 Kecamatan Serpong. Ya, Kecamatan Serpong wilayah sana. Jadi ini masjid yang punya jamaah 2 kecamatan. 2 kecamatan, yang pertama. Yang kedua diselenggarakan pada malam bulan ini oleh Majelis Taklim RT 5 dan RT 6 RW 19, ya kan? Kemudian RW 19, ya, dipimpin oleh Ustadz Haji Hasanuddin ini. Kemudian yang berikutnya lagi yang ingin saya laporkan kepada Pak Ustadz, tadi telah dibuka oleh beliau dengan beberapa petuahnya,
Memang beliau lebih kompeten, gitu ya. Kalau saya urusannya yang duniawi aja nih Ustaz, gitu, banyakan. Ya, jadi, cuman tadi saya terkesan, nanti mudah-mudahan Pak Ustadz bisa mengelaborasi lebih lanjut. Ada surat Al-Ahzab tadi yang dibacakan oleh Pak, ini saya ingat paling menyentuh itu yang 43 tadi ya. Yakhrujakum minaz zulumati ilan nur tuh. Kira-kira Pak Ustadz tadi tolong ini kan sesuai dengan tema kita, karena kehadiran Rasulullah SAW datang ke dunia ini membawa kita, terutama dalam situasi sekarang ini Pak Ustadz. Kebetulan saya pernah jadi guru juga, cuma guru ilmu dunia lah gitu ya, yang berkaitan dengan uang, berkaitan dengan senjata dan sebagainya gitu. Jadi situasi sekarang ini bagi kami yang kurang memahami Islam dengan baik, ini sangat mengerikan sebenarnya, karena banyak ketidaktentuan. Padahal dijanjikan oleh Allah, katanya tadi kita akan minazulumati ilan nur gitu ya. Mudah-mudahan kali Pak Ustadz bisa membawa kita ke arah yang kita inginkan tersebut. Kemudian jamaah yang hadir pada hari ini juga banyak ibu-ibunya Pak Ustadz di sini. Saya juga karena mata saya kurang awas, kira-kira ada mungkin 213 orang ibu-ibunya mungkin ya, Ustadz. Ya. Kurang lebih. Jadi kira-kira gitu. Kemudian mayoritas penduduk di sini sudah 50 ke atas, udah overseket ke atas. Sehingga memang sudah sangat perlu untuk dinasehati gitu. Ya. Kalau yang muda-muda mungkin ya oke lah, masih panjang waktunya kali ya. Gitu. Saya kira itu mungkin yang perlu saya laporkan kepada Pak Ustadz, dan mudah-mudahan karena waktunya juga udah banyak kita pakai untuk yang lain-lain. Saya mohon keikhlasan Al-Mukarram untuk memberi arahan pada kami semua supaya tadi mudah-mudahan bisa betul-betul minazulumati ilan nur. Insyaallah. Saya kira itu, kurang lebihnya saya mohon maaf. Allahumma muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, demikian sambutan dari Ketua MPR yang diwakili Pak Krisna selaku Dewan Pengawas dan Yayasan Al-Ikhlas Cilada Bogor. Pak Haji Samsuri tadi pembina. Yang hormati Pak Ustadz Kiai Haji Muhammad Sukron yang pada malam hari ini akan memberikan tausiah, memberikan injeksi bagi kita semua, karena kita perlu di-upgrade lagi dan tidak pernah berhenti untuk di-upgrade dalam rangka untuk memperbaiki keimanan ketakwaan kita pada Allah SWT. Sebelum disampaikan tausiah, perlu kami sampaikan biodata beliau. Beliau adalah Ustadz yang tinggal di Pluit. Pluitnya mana ini? Pluit itu luas ya? Iya. Kota itu. Ya, daerah kota. Ya, daerah kota lah gitu. Nanti tanya detailnya. Tinggal di Pluit, kemudian dari pesantren Nurul Falah Bogor. Aktivitasnya adalah di majelis zikir Nurul Syahadat. Kemudian pengajar pondok pesantren Nurul Falah. Kemudian aktif di dakwah atau khutbah di masjid atau musola. Demikian profil beliau. Tentu ini adalah kerinduan bagi kita untuk meneladani baginda Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita terus bisa mencontoh kapan saja dan di mana saja. Tanpa berpanjang kalam, kepada Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Sukron disilahkan. Tafadhol. Ustaz. Yang mana? Ini aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu lemes amat kayaknya, Bu. Belum makan, Ibu? Udah. Antuk ya, Bu ya? Boleh saya pantun, Pak? Boleh? Boleh pantun, Bu? Kue talam manis rasanya. Yang jawab salam biar pada lunas hutangnya. Kenceng amat.
Emang banyak utang, Bu? Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal munafiqun walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa bawala amma ba'du. Faqala ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa adda amanatahu wa wasala rahimahu adkhalahu Allahu yaumal qiyamah fi nurihil a'zam. Wa qala aidan innama bu'ithtu li utammima makarimal akhlaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin, saya hormati, saya muliakan para kiai, para asatidz, para tuan guru, wabil khusus pembina Masjid Al-Ikhlas Bapak Haji Samsuri dan juga Dewan Pengawas Bapak Trisna yang tadi telah memberikan sambutan mewakili Ketua DKM, juga Qori kita Al-Mukarram Ustadz Farham Tamir Halawa. Oh ganti Abdul Razak. Oh diwakilin. Ustadz siapa? Abdul Razak. Abdul Razak. Ustadz Abdul Razak matallahu tul hayatihim, sahibul wasilah yang menghadirkan saya kemari, guru saya Al-Mukarram Al-Ustadz Sunarno SAG, Peter SAG, sarjana alam gaib. Kita doakan guru-guru kita, beliau-beliau semua, semoga Allah berikan sehat walafiat, Allah berikan panjang umur, Allah berikan keberkahan ilmu dan rizki kepada beliau, amin. Ditambah-tambah kemuliaannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ditambahkan bininya kalau emang berani. Ay, amin. Untung kata Ustadz Narno bininya nggak ada. Ada. Mohon maaf Bu, saya ngomong jangan dianggap bercanda. Juga para asatidz yang lainnya minta maaf, minta ridho. Para ustadzah saya tidak sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Juga saya hormati para hujaj, para tokoh masyarakat, para sepuh, bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, nenek-nenek. Ada nenek-nenek ya? Janda ada janda?
Banyak taruh sini jangan ya. Mudah-mudahan insya Allah kita semua yang hadir di tempat yang mulia ini, dalam acara yang mulia ini, Allah Subhanahu wa ta'ala pun memberikan kita sehat walafiat, memberikan kita panjang umur. Allah berkahi kehidupan kita fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal. Puji dan syukur mari terus kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah Bapak Ibu, hadirnya kita di tempat ini bukan karena kita yang hebat, tapi ini adalah karunia dari Allah. Kita diberikan sehat badan kita. Kalau sakit ya nggak usah jauh-jauh Bu, sakit gigi aja Pak, kita mau datang ke tempat begini berat nggak Pak? Boro-boro mau dengerin ceramah, mau dengerin anak nangis ngerengek aja udah aduh, betul Pak. Berarti yang menghadirkan kita di sini adalah nikmat Allah yang diberikan kepada kita, sehat badan kita, wal afiyah. Kita semua ada dalam keadaan iman dan Islam, sehingga itu yang membawa kita hadir ke tempat ini. Dan insya Allah hadirnya kita di sini, mudah-mudahan kita semua dicatat oleh Allah sebagai hamba-Nya yang bersyukur. Bu, ditanya melotot aja serem amat. Tahu Ibu caranya bersyukur bagaimana? Tahu bagaimana caranya bersyukur? Baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajarin kita. Kata beliau, "Man nazara fi dinihi ila man huwa fawqahu faqtada bih. Wa nazara fi dunyahu ila man huwa dunahu fahamidallahu ala ma faddalahu Allah bihi katabahu Allah syakiran sabiran." Kata Nabi, siapa orang yang memandang tingkat kualitas agama, tingkat kualitas ibadah kepada orang yang lebih tinggi tingkat agamanya, kepada orang yang lebih hebat kualitas ibadahnya, lalu memandang tingkat ukuran kualitas dunia kepada orang yang di bawahnya, lalu dia bersyukur kepada Allah atas apa yang telah Allah karuniai kepadanya, Allah yang akan mencatat dia sebagai orang-orang yang bersyukur dan orang-orang yang bersabar. Kira-kira kita begitu nggak Pak? Bu, kira-kira kita begitu nggak? Kita kalau melihat ukuran tingkat kualitas agama, ibadah, nengoknya kira-kira ke atas apa ke bawah Pak? Bu, nengoknya ke atas apa ke bawah kira-kira? Ke samping. Jatuh penabrak. Mohon maaf, berapa banyak orang ketika melihat tingkat kualitas ibadah dia tengoknya ke bawah. Capek-capek sholat dari pagi ketemu malam, hidup susah aja. Mending kayak dia loh. Kita lihat sholat hampir nggak pernah, ngaji nggak pernah datang ke masjid, tapi kok duitnya banyak aja ya. Bu, ada yang suka ngomong begitu nggak? Mana orang yang modelnya? Mau kemana? Mana? Ada yang begitu? Kadang-kadang mohon maaf. Tapi saya nggak cerita ibu-ibu sini. Saya cerita ibu-ibu belah sono Bu. Kadang-kadang amal lakinya nggak pernah bersyukur. Itu laki kalau ngasih duitnya dikit Bu, monyongnya bukan main. Ada yang punya bini begitu Pak? Nggak ada di sini Pak ya? Alhamdulillah. Berarti ibu-ibu wanita solehah semua. Orang lihat tingkat kualitas dunia kebanyakannya ke atas, tapi ngelihat tingkat kualitas daripada agama ngelihatnya ke bawah. Bapak, ya Allah, ngelihat guru-guru kita, para kiai, para ulama, enak banget hidupnya, nikmat, berkah. Perasaan gak nyari duit, tiap hari kerjaannya ngajar ngaji. Tapi hidupnya subhanallah Allah berikan keberkahan. Kok bisa begitu?
Bu, malamnya tahajud nggak pernah ditinggal, belum lagi duhanya, belum lagi baca Qur'annya, belum lagi zikirnya. Pantas Allah Ta'ala berikan keberkahan dalam hidupnya. Maka kalau mau demikian, ikuti jejak-jejak beliau. Jam 2 udah bangun, tahajud, hajat, witir, sholat. Ibu-ibu kalau jam 2 suka bangun nggak? Bangun Pak, kencing doang tidur lagi. Ada yang lebih parah, mohon maaf, jam 2 dia bangun, jam 3 dia bangun, udah ngosrekin beras, udah ganggu. Ada yang udah ngerapihin buah, tukang buah, ngerapihin sayuran, tukang sayuran. Yang lebih parah lagi, mohon maaf, jangankan tahajudnya, jangankan hajatnya, subuh dilewatin, tentu orang kebangetan banget ya. Ada yang model begitu. Na'udzu. Maka kita orang-orang yang beriman kalau mau dicatat oleh Allah sebagai hamba yang bersyukur, tengok tingkat kualitas agama ke atas, kita ikutin jejak-jejak beliau. Ketika melihat tingkat kualitas dunia, bersyukur dengan apa yang kita miliki saat ini, Pak. Walaupun rumah kita tidak sebesar rumah orang-orang, walaupun harta kita, mobil kita tidak semewah mobil orang-orang, tapi kita bersyukur masih punya rumah untuk berteduh, bersyukur masih punya kendaraan walaupun tidak sebagus mereka. Maka rasa syukur kita kepada Allah inilah yang menjadikan kita orang-orang yang kaya. Karena mohon maaf, berapapun banyak hartanya, kalau tidak ada syukur dalam dirinya, jauh dia dari keberkahan. Selalu kurang dan terus kurang. Tapi alhamdulillah, kita yang bersyukur apapun yang kita terima, haza min fadli Rabbi aashkuru am akfur. Ini adalah karunia dari Allah. Apakah aku jadi hambanya yang bersyukur atau jadi yang kufur? Maka dua ini, Bu, pandang tingkat kualitas dunia itu ke bawah, lihat tingkat kualitas ibadah kepada yang lebih dari kita agar kita mengikutinya. Maka janji Allah, Allah akan mencatat kita sebagai hamba yang bersyukur. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita bisa jadi hamba yang bersyukur. Salawat dan salam mari terus kita sampaikan pada junjungan kita, baginda kita, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Nih mudah-mudahan Pak, Bu, nih kita di sini nih yang hadir, pan kita kalau kayak begini kelihatan kayak orang benar semua ya Pak ya, Bu ya. Bu, nih Ibu istiqomah pakai hijab kayak begini tiap hari, Bu. Alhamdulillah. Terus kalau tidur juga pakai hijab juga begini, Bu. Ngeribetin laki, Bu. Pak, ini bininya kalau tidur begini juga pakai gamis. Wah, nyusahin laki. Bu, wanita yang baik tuh ke Arab-Arapan di luar, ke barat-baratan di dalam kamar, Bu. Khusus buat lakinya dandan yang cakep. Jangan terbalik, kondangan rapi bener, segala parfum dipakai, giliran tidur malaki sari puspa sama balsam najis bener dah. Ada yang begitu bininya, Pak. Laki kan kalau mau tidur nyium bini dulu biar seger ya. Dicium, ya elah, bawah alutan atas remason. Pedas bener ya Allah. Mudah-mudahan nih kita semua nih yang hadir, kita diakui sebagai umat Rasulullah. Amin. Kalau kita sih ngaku ya umat Rasul ya. Mudah-mudahan insya Allah pada malam hari ini kita akan sama-sama belajar. Ya mohon maaf kalau dibilang saya suruh nasihatin yang tua, nggak pantas Pak Haji, nggak pantas. Sebenarnya yang pantas ya guru kita Ustadz Narno. Cuma nih saya disuruh beliau aja guru saya. Ayo amalin ilmu yang udah dikasih beliau, saya amalin di sini. Mudah-mudahan insya Allah kita semua diakui sebagai umat Rasulullah.
yang kelak kita senantiasa mendapatkan syafaat dari alam dunia ini sampai kelak nanti di yaumil qiyamah kita mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian yang dimuliakan Allah, tidak akan pernah habis kata-kata kita untuk mengagungkan kemuliaan junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kalau kita ingin dicintai oleh Allah, ikuti jalan beliau. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu kata Allah. Kalau kau ingin dicintai oleh Allah, kau harus mengikuti, kata Nabi, ikuti aku. Bagaimana jalan Rasulullah agar Allah cinta kepada kita dan Allah mengampuni dosa-dosa kita. Berat, emang berat Bu, karena hadiahnya juga gede. Kalau hadiahnya kipas angin mah lomba balap karung Agustusan. Ini kan Allah memberikan surga, kenikmatan yang begitu indah, yang dikatakan surga mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara fi qalbin bashar, yang tidak pernah terlihat oleh mata, tidak pernah terdengar kenikmatannya oleh telinga, dan juga tidak pernah bisa dirasa bagaimana kenikmatannya surga. Maka pantas kalau jalannya sulit, jalannya susah, tapi tidak akan susah bagi orang-orang yang mau berjalan dan ikhlas dalam perjalanannya mengikuti ajaran baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Masya Allah Bu, jangankan kita sebagai umat beliau, jangankan kita, malaikat saja yang dekat dengan Allah masih butuh daripada doa dan pertolongan beliau. Saya pernah membaca dalam sebuah kitab karangan Sayyid Muhammad Haqqi An-Nazili dalam kitab Khazinatul Asrar, dalam fadilah membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sebuah amalan sholawat ini Pak, satu-satunya perbuatan yang dimana sebelum Allah perintahkan kepada seluruh hamba-hambanya, Allah terlebih dahulu melakukan perbuatan ini. Ketika Allah perintahkan kita sholat, Allah nggak sholat. Ketika Allah perintahkan haji, Allah juga tidak melakukan haji. Semua ibadah yang diperintahkan kepada kita sebagai kewajiban kita selaku hamba kepada Allah, Allah tidak melakukan itu. Tapi ketika sholawat, sebelum Allah perintahkan kepada kita, Allah sampaikan dalam Al-Quran, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dulu, wa malaikatahu, dan Allah perintahkan kepada para malaikat-malaikat, yusalluna ala nabi, mereka bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baru ya ayyuhalladzina amanu, hai kalian orang-orang yang sallu alaihi wasallimu taslima. Maka di dalam fadilah salawat itu sendiri, ketika beliau baginda Nabi melakukan Isra wal Mi'raj, beliau melihat ada sosok malaikat yang sedang dihukum oleh Allah, yang dihukum oleh Allah karena sedikit saja melalaikan perintah Allah. Lalu
Nabi bertanya, wahai Jibril, kenapa malaikat ini keadaannya terpuruk seperti ini, dihukum oleh Allah seperti ini? Ya Muhammad, dahulu malaikat ini adalah malaikat juga yang dekat dengan Allah, yang senantiasa menjalankan perintah Allah. Lalu pada saat dia disuruh mengadab suatu kaum, fastabta'a, dia lambat sedikit. Satu kaum di mana tidak mau menyembah Allah, selalu bermaksiat, lalu Allah perintahkan untuk mengadab kaum itu karena dia melihat masih banyak wanita yang sedang menyusui anaknya, Pak. Masih banyak anak-anak kecil yang sedang disusui, masih banyak binatang-binatang yang sedang melata, sedang makan, lalu dia merasa kasihan. Ketika lambat dalam keadaan seperti itu menjalankan perintah Allah, dihukum oleh Allah. Lalu kata Nabi, bisakah malaikat ini bertobat dan diampuni oleh Allah? Lalu Allah menyampaikan melalui malaikat Jibril agar malaikat itu minta ampun kepada Allah dengan selawat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai wasilah, sebagai perantara. Maka saat selesai dalam penjelasan dalam kitab itu dijelaskan, Allah berikan kemuliaan kepada malaikat. Apa kemuliaan yang Allah berikan? Allah jadikan wajahnya memiliki 70.000 wajah. Setiap wajah memiliki 70.000 mulut, yang setiap mulut memiliki 70.000 lisan, yang setiap lisannya berdoa kepada Allah, memohon ampunan kepada Allah untuk umat-umat Rasulullah yang senantiasa senang membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita dijadikan orang yang senang membaca sholawat, ya Pak, ya Bu, ya. Insya alhamdulillah. Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, berangkat dari tema dengan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita teladani kepribadian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalam mukaddimah tadi saya bacakan, ini kan kita semua, Pak, pengen nanti di hari kiamat diberikan syafaat oleh Rasulullah, pengen dapat rahmat dari Allah, Pak. Saat dimana itu tidak ada lagi naungan kecuali naungan Allah. Karena mohon maaf Bapak Ibu saudara-saudari, kalau kita hidup nih mau selamat nanti di akhirat, ngandelin amal kita, mengandalkan ibadah kita, sehebat apa sih ibadah kita? Mohon maaf, belum lagi bercampur dengan dosa yang kita lakukan baik sengaja atau tidak disengaja. Tapi kita bersyukur masih ada rahmat Allah dan syafaat Allah yang diberikan melalui Rasulullah. Di sini kita punya harapan besar. Walaupun amal kita tidak seberapa, walaupun dosa kita banyak, tapi kita masih yakin dengan rahmat dan ampunan, kasih sayang Allah serta syafaat Rasulullah yang diberikan kepada kita selaku umatnya. Alhamdulillah. Tapi ketika kita ingin mengikuti jejak beliau, kita ingin kelak nanti mendapatkan naungan dari Allah pada hari kiamat dalam cahayanya Allah, kata Nabi yang pertama, man kaffa ghadabahu, siapa orang yang mampu menahan amarahnya. Bu, suka marah sama lakinya, suka. Kokom Sarmina, Eci, jujur. Pak, ada pernah yang suka diomelin sama bininya, Pak? Nggak ada ya, Pak, ya? Walaupun kebetulan Bapak sedang diuji ekonominya, ngasih duit sedikit, Ibu malah alhamdulillah tetap senyum ya, Pak, ya? Cuma kopi aja suruh bikin sendiri, ya? Ada yang begitu bininya? Giliran bawa duit gajian, servis memuaskan. Baru nyampe datang kalau awal bulan, Pak, mau ngopi apa menyusul?
Mantep bener nawarin ya. Kalau baru gajian, giliran tengahan bulan aja dikit ya udah beda lagi. Tapi insya Allah ibu-ibu di sini mah nggak begitu Pak, ya Bu ya, nggak ada yang begitu ya. Semua apapun yang diberikan oleh suami ibu terima dengan ikhlas, betul, betul. Terus kalau kebetulan ibu melihat handphone suami ada yang ngechat tuh laki ibu, perempuan, kira-kira ngambek apa kagak? Hah? Wow, itu nggak peduli tuh handphone langsung dibanting aja. Pak, ibu kadang-kadang pagi suka telat ngasih sarapan karena malamnya mungkin kelelahan, karena malamnya mungkin kecapean. Bapak mau berangkat kerja, biasa nasi udah siap, kopi segalon udah siap. Ada yang suka nyiapin kopi segalon, setermos. Ada tetangga saya Bu, kalau nyiapin kopi lakinya tiap hari setermos. Soalnya dia dagang kopi keliling. Kebetulan pada saat itu mungkin lagi lelah. Pagi-pagi Bapak beres mandi, pagi-pagi Bapak beres mau berangkat kerja, kopi belum ada, makanan sarapan belum disiapin, ngelihat istri masih ngegoler, masih tidur, marah gak kira-kira? Bener nih Bu. Bapaknya kalau dibikinin telat kopi sedikit, sarapannya telat sedikit, suka marah gak? Enggak Bu. Pernah katanya Noja, ibu yang jujur mah. Pak, kafa godobahu, tahan amarahnya. Kalau bapak dalam keadaan begitu buru-buru ngelihat, jangan dulu marah. Tanya istrinya, Bu, kenapa kok tumben nih belum bikin sarapan? Semalam anak kita meriang panas Pak, ibu nemenin sampai pagi baru tidur. Oh ya udah nggak apa-apa, ibu istirahat, biar bapak ntar sarapan di warung tukang uduk sebelah. Kan enak yang begitu Pak ya, enak gak? Dan inilah akhlak Rasulullah. Beliau Pak, Masya Allah Bu, kalau beliau kurang dakwah Pak, kemalaman itu nggak berani ngetok pintu, ngegedor-gedor pintu, walaupun itu beliau capek, nggak pernah Pak. Apalagi sampai digedor, bangun, nggak pernah. Ngetok pintunya aja pakai ujung kuku. Assalamualaikum ya Khadijah. 3 kali salam nggak disautin, Rasul rela tidur di depan pintu rumahnya. Bu, laki ibu kalau pulang tengah malam, mending habis ngaji mah, habis main catur, habis nonton bola, nobar, pulang kemalaman, ibu udah tidur, pintu digedor-gedor gak kira-kira? Hah? Jujur, bawa kunci serep, itu yang bener. Bu, nggak usah dikunci, bapak aja yang bawa kuncinya. Kalau nggak, kuncinya taruh kunci serep. Kalau kuncinya cuma ada 1, biarin dah, tidur kayak di tempat bini yang lain. Kalau ada, jangan diikutin. Maksudnya kita contoh. Kenapa beliau demikian Pak? Beliau Rasul tidak tega membangunkan istrinya Pak. Beliau Rasul nggak tega. Ini akhlak Rasulullah. Coba kita ikutin kayak begitu, kita tahan amarah kita. Kadang-kadang makanan keasinan sedikit ngambek. Lu masak kayak begini amat, lu kawin lagi lu. Asin bener, nggak percaya? Nih makan, rasain. Ada bu lakinya yang begitu? Ada juga katanya. Ibu sini dah, mana yang lakinya tunjuk? Ya Allah, Pak. Rasul itu kalau makan, Bapak boleh lihat dalam sirah-sirah Nabawiyah, dan kitab-kitab baik itu yang berbahasa Indonesia yang sudah diterjemahkan atau yang masih berbahasa Arab. Masya Allah, beliau ketika makan itu kalau masakannya nggak enak, yuk makan aja terus. Bahkan biasanya kalau ada orang datang nih membawakan makanan kepada beliau,
kalau makanan itu enak, di depan ada para sahabat, makanan itu dibagiin. Beliau makan, enak nih makanan, beliau bagikan. Tapi pernah ada seorang sahabat kebetulan membawa buah, kebetulan buahnya asam, Pak. Beliau makan sendiri enak aja. Sahabat yang di pinggirannya, tumben-tumbenan Rasul nggak bagi-bagi kita. Kan yang ngasih seneng nggak, Pak? Kita kalau ngasih makanan sama orang, terus di depan kita makannya lahap, seneng nggak yang ngasih? Seneng nggak, Bu? Seneng banget. Aduh ya Allah, Rasul makannya lahap, bener berarti doyan bawaan saya. Yang lain apa nggak kebagian? Begitu orangnya pulang, ya Rasul, kenapa engkau kok tumbenan amat? Habis lagi makan kita nggak dibagi-bagi. Kalau tadi anak bagi ente, ini rasanya asam bener. Ente kalau dikasih, ini jeruk, ini makanan asam banget, nanti orangnya malu, nggak enak. Ini akhlak Rasul. Bu, akhlak Rasul begitu. Ibu kalau dikasih makanan sama tetangga, dikasih makanan, terus rasanya nggak enak, gimana kira-kira ibu? Makanan nggak enak dikasih-kasih, ayo jujur. Giliran gak enak ngasih tetangga, giliran enak makan sendiri, wah diomongin tetangganya. Ada yang begitu, Bu? Bu, kita doyan makan, nggak doyan kasih yang butuh. Maka jangan sampai kita mengumpat makanan itu yang diberikan. Kita juga jadi tetangga yang mau ngasih makanan juga kudu mikir-mikir dulu, Pak. Jangan makanan kita makan, kita colek udah basi lah dikasih tetangga, kan kurang ajar yang ngasih ya. Ada yang begitu juga. Ini makanan udah nggak enak, bagi itu tetangga, kasihan takut belum pernah makan, kurang ajar kan ya tetangga. Dia sendiri makan nggak enak, tapi ngasih tetangga. Ada juga yang model begitu, Pak. Jangan. Mari kita pelajari akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi. Jadi yang pertama di antara ketika kita ingin mendapatkan kelak naungan dari Allah, kaffa ghadabahu, ayo tahan amarah kita. Bapak kepada ibu, ibu pun sama kepada bapak. Kadang dalam ngejalanin, Pak, kehidupan rumah tangga itu bahteranya banyak, ada aja lika-likunya, kan begitu, Pak ya, Bu. Kalau kita nggak sabar-sabar banget, waduh, bisa ribut terus kita tiap hari. Maka ketika pelajari akhlak Rasulullah, demikianlah agar kita menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Nabi, Pak, Nabi itu kalau manggil istrinya itu nggak pernah pakai sebutan nama, dengan nama-nama kesayangan. Ummul Mukminin Siti Aisyah kalau dipanggil ya Humairah, wahai pipi yang kemerah-merahan, cakep pipinya merah, Siti Aisyah. Ibu pernah gak dipanggil begitu sama lakinya, Bu? Hah? Mentang-mentang gininya gendut dipanggil, datut. Ada, Bu, yang lakinya begitu modelnya, Bu. Dulu aja waktu pacaran sayang bener manggil ayang beb. Giliran udah jadi bini beneran, yang hitam dipanggil, tem, sini tem. Bapak panggil istri dengan sebutan yang indah. Kalau istrinya wajahnya merah, sebut Humairah. Kalau hitam, Saburo, papan tulis. Itu bagian, Bu. Bu, ibu kalau manggil bapaknya suka pakai panggilan saya enggak? Siti Khadijah, Siti Aisyah manggil Rasulullah, nggak pernah manggil mat, nggak pernah. Beliau panggil ya Rasulullah, ya Habibullah, dipanggil kekasih Allah, wahai utusan Allah. Coba ibu kalau manggil bapaknya saya, kan enak ya. Ya mau sayur kayak mau apa kayak. Saya aja duluan. Masya Allah. Ini bagian, Pak, bagian daripada agar rumah tangga kita sakinah mawaddah. Bapak kalau mau berangkat kerja, Pak, mau berangkat dagang, mau berangkat usaha, nih bini suka nganterin gak ke depan pintu, Pak? Hei, Pak Kom, Eci, Sarmina, ini laki mau berangkat kerja, laki
mau berangkat dagang, mau berangkat usaha, mau ke kantor, mau kemana, kan masing-masing punya kegiatan beda-beda. Suka dianterin kan ke depan pintu. Yang kerja ke kantor, ibu bawain tasnya. Yang gojek, ibu bawain helmnya. Tukang sayur, ibu bawain gerobaknya. Tergantung lagi kerjaannya apa. Kuli bangunan, teng-tengin paculnya. Gak ada sini mah kuli bangunan ya. Weh. Artinya, ayo dampingin suami, Bu. Begitu jalan ibu ke depan, Bu, Masya Allah, Pak, hati-hati di jalan. Ibu ambil tangannya, ibu cium, kecup bolak-balik. Masya Allah. Keningnya ibu sedot. Masya Allah. Pernah Pak kalau mau kerja jidatnya dicium sama bininya, pernah? Hah? Belum pernah Pak. Sini Pak, bininya yang mana Pak? Mana nih bininya? Bu, padahal Masya Allah kemuliaan buat ibu. Mencium kening suami pahalanya besar. Nyium tangan suami pahalanya besar. Buat ibu gampang banget nyari pahala. Tapi kadang-kadang ibu suka males nyari pahala gitu. Bosen katanya. Dari muda diciumin mulu. Udah pada peot. Justru di sini Bu, Masya Allah, membuktikan bahwa cinta itu dari mulai mawaddah. Mawaddah itu model-model ya masih muda-muda. Mawaddah rasa cinta. Nah model kayak bapak-bapak nih, kayak Pak Haji Samsuri, ini udah rahmah. Artinya sayangnya yang sudah timbul. Ya sekarang kalau melihat kecantikan, apa yang mau dilihat cakepnya? Ya Pak Samsuri Haji ya. Tapi Pak Haji Samsuri sih masih ganteng. Justru di situ ada mawaddah, ada rahmah. Maka tinggal rahmahnya. Tuh. Insya Allah mulai besok begitu Bu ya. Kalau lakinya berangkat kerja, temenin sampai pintu ya Bu ya. Bawain apanya, ibu cium, ibu titip. Pak, jangan pulang membawa barang yang haram. Jangan pulang kecuali dengan yang halal. Berikan kami istri dan anak-anakmu dari jalan rizki yang halal. Masya Allah Pak, kalau punya bini kayak begitu, kalau belum mati jangan dikubur. Ya Pak ya. Pernah gak dititipin begitu Pak? Bininya mesen kayak begitu, pernah gak tuh? Bawa pulang dari jalan yang halal. Jangan pulang, dia mau kagak. Halal haram sikat aja, yang penting pulang bawa duit. Emang kurang ajar tuh bini. Tuh kalau udah bini ngelihat tetangga yang banyak duitnya terus panasan, begitu bawaannya, senewen aja. Melihat tetangga, TV-nya lebar dikit, palanya ditempelin koyo. Tetangga bawa motor baru PCX, dia motornya Beat, nyenggol bapaknya, udah meriang dia. Begitu tetangganya beli Mercy, apa nggak mati mendadak itu orang? Na'udzu, jangan pernah iri dengan kenikmatan orang lain. Allah yang membagi-bagikan rizki kepada kita. Ya Bu ya. Jadi jangan ngojok-ngojok lakinya, ngelihat tetangganya beli emasnya gede-gede, ibu minta beliin emas yang segede pelek motor. Apa nggak bengek tuh laki? Ayo, ini yang pertama, kafa ghadabahu, ayat tahan amarah kita. Beliau Rasul, Masya Allah, yang kuat menahan amarah. Pak, beliau berapa kali ingin dibunuh? Beliau berapa kali dizalimi? Mau sholatnya beliau dilemparin air kencing, tiap mau sholat dilemparin air kencing. Kira-kira ini Pak Haji Samsuri kalau mau lewat dilemparin air kencing, kira-kira bagaimana Pak Samsuri? Pak Haji ini, kalau nggak bonyok tuh orang kurang ajar, mau ibadah main lemparin air kencing. Bu, ibu kuat gak kalau tiap mau ibadah dilemparin air kencing terus? Rasul kuat. Beliau Rasul kuat Pak. Ganti baju lagi, besok begitu lagi, langganan tuh tiap hari. Mau berangkat ke masjid, mau sholat dilemparin kotoran terus, yang najis ganti terus. Rasul nggak pernah marah, nggak pernah.
Sabar beliau Rasul. Model kayak kita begitu. Oh, kalau nggak pulang bener, tapi ngambil golok. Kayak orang mau ibadah dihalang-halangin. Betul nggak? Kita mau ibadah, tapi beliau Rasul itu subhanallah akhlak beliau. Sampai suatu ketika beliau begitu lewat ke masjid depan rumah orang yang biasa nyiremin, lewat, nggak ada yang nyirem nih. Balik lagi Rasul, lewat lagi, kemana nih orang nggak nyirem-nyirem? Coba Pak, Bu, dilemparin kotoran, Rasul kangen lewat, sampai bolak-balik, sampai beberapa hari Rasul lihat, nih orang yang biasa nyirem saya air kencing kemana dia? Nanya sama samping tetangganya, Pak, ya, orang yang biasa nyiremin saya pakai air kencing kemana? Oh, sakit ya Rasul. Rumahnya di mana? Tuh di situ. Bu, kalau ibu dengar orang yang nyakitin ibu, yang suka menghina ibu, yang suka ngejelek-jelekin ibu, terus ngedenger dia sakit, kira-kira didoain gak Bu? Didoain sama ibu mah mampus loh. Rasul nggak begitu. Beliau tahan amarah beliau. Beliau pulang, beliau ambil gandum, beliau ambil makanan, beliau bawa. Begitu sampai diketok, Assalamualaikum, itu orang lagi ngegigil. Siapa itu? Man fil bab, siapa di pintu? Ana Muhammad. Kaget dia ngedengar nama Muhammad. Apa yang dia pikirkan? Jangan-jangan nih dia mau balas dendam sama saya nih Muhammad nih. Tiap hari saya lemparin dia air kencing. Sekarang dia datang ke sini, saya lagi sakit. Jangan-jangan saya mau dimatiin, kata dia. Siapa yang nggak takut? Begitu masuk bawa makanan, bawa buah-buahan, ditengok, bagaimana kabarmu saudaraku? Dipanggil saudara, mana? Bapak begitu nggak kira-kira Pak? Nengokin musuh tuh. Bapak difitnah orang. Wah, nih Haji Samsuri nih jadi dewan pengawas, dicaci. Terus kedenger sakit Pak Haji. Nengokin nggak Pak Haji? Nengokin nah. Wah, udah. Tapi beliau, itulah beliau Rasul. Begitu beliau datang, beliau tanya kabarnya, didoain agar Allah berikan kesembuhan. Dan berangsur saat itu sembuh. Nangis ini orang kafir. Kenapa? Muhammad, kau orang yang selalu kusakiti, kau orang yang selalu kuzalimi. Aku setiap hari melemparimu dengan kotoran, bahkan kotoranku sendiri. Di saat aku sakit, jangankan tetangga, jangankan teman, saudaraku tidak yang menengok aku, sedangkan engkau orang yang selalu kuzalimi, datang pertama kali menjengukku, bahkan membawakanku makanan dan mendoakan kesembuhanku. Sungguh benar kau bukan manusia biasa, benar kau adalah seorang nabi dan rasul. Saksikan wahai Muhammad, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar. Akhlak Rasul yang dipakai sehingga orang banyak ikut masuk ke dalam agama Islam. Allahumma shalli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita bisa jadi orang yang menahan amarah kita. Amin. Terus Bu, terus saya mau nanya, Ibu biasanya kalau ini seneng yang panjang apa yang pendek emang? Haha hehe haha hehe. Hah? Ceramah, saya mau ngomongin ceramah. Bapak seneng yang lebar apa yang sempit? Baru 1, 4 lagi. Kita singkat biar cepat. Lalu yang kedua, setelah kafa godobahu wa basata ridahu, membentangkan keridoannya.
Setiap kita dalam hidup ini, Pak, pasti masing-masing kita punya ujian yang berbeda-beda, betul? Ada orang yang diuji dari keluarga, ada orang yang diuji dari fisik, ada orang yang diuji ekonominya, ada orang yang diuji dalam status sosialnya, dan semua manusia memiliki ujian yang berbeda-beda. Tapi yang harus kita pahami dan yakinkan, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan pernah memberikan cobaan, beban kepada hambanya di luar batas kemampuannya. Ini yang pasti dan mutlak. Maka orang-orang yang membentangkan keridhaan dalam kehidupan yang dia jalani, ya Allah, sudah sekian lama saya bekerja tapi belum bisa mencapai apa yang saya inginkan, mau punya rumah masih ngontrak. Ya Allah, saya punya anak, kok saya kurang dalam menerima pelajaran. Beda-beda. Ada yang belum dikaruniai anak, ada yang belum kawin-kawin juga, ada yang masih jomblo. Ini teman saya jauh-jauh dari Medan masih jomblo nih. Dan itu semua ketika kita jalankan dengan keridhaan, meyakini bahwa setiap apapun yang datang cobaan kepada kita, itu bagian dari proses perjalanan hidup kita, yang ketika kita ridho, kita ikhlas menjalaninya, Allah pun akan ridho dengan kita, Pak. Ya Pak ya. Kadang kita hidup nggak sesuai, Pak, nggak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Banyak yang begitu. Kuliah jurusan teknik, kerja jadi security. Ada nggak? Titel SE, tapi jadi tukang nasi uduk. Tapi masuk juga sih, ekonomi juga urusannya. Kadang banyak orang yang mengeluh, ya Allah, saya ini jabatan titel saya, kuliah saya di sini, kenapa larinya ke sini? Kenapa kok jadi nasibnya ke sini? Tidak ada sekolah yang menentukan nasib, saudara. Tidak ada sekolah yang menentukan nasib. Allah yang menentukan semuanya. Allah yang mengatur kehidupan kita. Kewajiban kita ikhtiar, kewajiban kita berdoa. Ketika hasil tidak sesuai dengan yang kita inginkan, disinilah kita berhadapan dengan takdir Allah. Paham ya Bu? Paham ya? Dulu ibu menyangka nikah dengan suaminya kayaknya hidup bakal enak. Ternyata begitu nikah, apes banget. Dulu mendingan dulu dinikahin, kawin sama lurah tuh yang lamar gua duluan. Ada yang nyesel punya lagi sekarang, Bu. Pakai nyanyi lagi. Lagi sedih dia nyanyi. Surga yang kau janjikan, neraka yang kau berikan. Ada yang begitu. Apa banget sih dia? Tapi mudah-mudahan insya Allah ibu ikhlas ya Bu ya. Siapapun yang jadi suami ibu saat ini, apapun bagaimanapun keadaannya, itulah takdir yang terbaik yang Allah berikan kepada ibu. Begitupun bapak, siapapun istri yang bapak saat ini, yang bapak nikahi saat ini, itulah yang terbaik yang Allah berikan pada kita. Kita ikhlas, kita ridho, insya Allah itu akan mendatangkan keridhaan Allah kepada kita. Amin. Lihat bagaimana beliau Rasul, Pak. Waduh. Sebelum beliau diangkat jadi Nabi dan Rasul, itu ketika beliau menikah dengan Siti Khadijah, itu orang kaya Rasul, Pak. Orang kaya, ngasih maharnya aja ngecek-ngecek itu. Masya Allah. Itu beliau pada saat sebelum menjadi Rasul, sepertiga kota Mekah kekayaan punya Rasul. Tapi begitu beliau menjadi Nabi dan Rasul, semua yang dimiliki dikeluarkan untuk berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Beliau ikhlas, beliau ridho. Beliau itu ketika susah,
Beliau memilih kesederhanaan dan kesusahannya karena demi menjalankan daripada agama Allah. Kalau kita kan susah emang nasib, Pak. Beda. Beliau memilih. Kita mah nggak milih sih, emang udah begini. Kalau kita memilih, pengennya sih senang terus, iya Pak. Betul Bu. Ya. Tapi apapun keadaan kita saat ini, ayo jadilah orang yang ikhlas, jadilah orang yang ridha terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita. Maka orang yang membentangkan keridhaannya dalam menjalani kehidupannya, inilah orang yang diantaranya kelak akan mendapatkan naungan dari Allah dalam cahayanya yang agung kelak di yaumil qiyamah. Amin. Lalu yang ketiga, wa badzala ma'rufahu, mengerahkan kemampuan melakukan kebaikannya. Mohon maaf Bapak Ibu, ini acara maulid kayak begini, kalau tidak ada orang-orang yang ikut bersumbangsi membantu, jadi gak kira-kira? Enggak jadi. Kenapa bisa jadi? Karena semua orang kita kompak, kita bersatu, ayo saya ngebantu, ayo saya ngebantu, sehingga terselenggaralah acara ini. Ada yang membantu dengan tenaga, ada yang membantu dengan materinya, ada yang membantu dengan pikirannya, semua dengan apa yang dia bisa mampu berikan untuk perjuangan agama. Badzala ma'rufahu, inilah orang. Dan kadang ada acara maulid, acara Isra Mi'raj, atau acara peringatan hari besar lainnya, disodorin proposal, ngasih ceban, yang datang 5 orang, belum bawa tasnya gede-gede lagi, nyangkutin makanannya banyak bener. Ada yang begitu? Nggak ada ibu-ibu di sini mah ya Bu ya. Insya Allah. Maka dengan apa kita mampu memberikan, Pak? Kita pengen rezeki kita lancar, Pak. Pengen, Bu, pengen rezekinya lancar, berkah. Ketika saya diajarkan oleh guru, rezeki itu kayak ayam, Pak. Tahu ayam? Bu, tahu ayam? Suka makan ayam? Itu ayam kalau kita kejar lari apa nyamperin? Lari. Tapi kalau kita taburin makanannya, dia nyamperin apa enggak? Nyamperin. Berarti kalau mau dia yang datang nyamperin, tabur. Artinya kalau mau rezeki itu gampang dia datang ke kita, banyak-banyak keluarkan sedekah, banyak keluarkan sedekah, banyak keluarkan zakat yang telah menjadi kewajiban kita. Karena nanti ketika kita taburkan itu, rezeki itu akan datang dengan mudah. Maka Imam Syafi'i pernah mengatakan, al-ma'u insala toba wa in lam yajri lam yatib. Air tuh kalau ngalir bagus, Pak. Kalau nggak ngalir nggak bagus. Maka duit kita pun ketika kita alirkan, dalam kata bahasanya terima kasih, setiap kita menerima harus ada yang kita kasih. Kita terima berapa? Gaji kita 5 juta, Allah minta cuma 2,5% doang kan? Banyak nggak? Ada yang mampu 10%, lebih cakep. 2,5% aja susah. Orang 5 juta 2,5%-nya berapa, Pak? Berapa, Bu? 125. Kita keluarin dari 5 juta, banyakan dipegang kita apa banyak yang dikeluarin? Banyakan yang dikeluarin apa yang banyakan kita? Banyakan kita kan? 5 juta keluarin 125. Masih ada 4 juta, 4 juta 700. 4 juta berapa tuh? Nah, masih ada segitu, masih banyak. Belum lagi ketika kita keluarkan itu, Allah akan memberikan jauh lebih baik daripada apa yang kita keluarkan. Kalau masih sedikit, ngeluarnya masih enak, Pak. Makin banyak, yang makin banyak juga setannya. Wah, kita punya duit alhamdulillah 100 juta. 2,5%-nya 2,5 juta. Berat nggak? Wah, mendingan buat beli jalan-jalan yang mana kata. 2,5 juta. Apalagi duitnya 1 miliar. Zakatnya 25. Waduh, atau ini mah bisa jalan-jalan ke luar negeri. Bisa jalan-jalan sekeluarga, mulai itu. Padahal ketika kewajibannya tidak dikeluarkan, maka jangan salahkan Allah ketika nanti Allah mengambil dari jalan yang lain.
dia ditipu orang, diambil hartanya oleh orang, atau diberikan rasa sakit dengan berbagai macam cobaan yang Allah berikan, mengambil daripada hak yang seharusnya dikeluarkan. Mendingan dikeluarin sendiri, apa Allah yang ambil? Mending keluarin sendiri, kita sadar. Ini badala ma'rufahu, kita kerahkan kebaikan kita, kemampuan kita dengan apa yang kita bisa, yang telah diberikan oleh Allah kepada kita. Maka orang-orang yang gemar memberi, yang gemar berbuat baik, itulah orang-orang yang kelak senantiasa akan mendapatkan naungan dari Allah dalam naungan cahayanya. Mudah-mudahan kita termasuk, amin. Lalu yang keempat, wa adda amanatahu, menunaikan amanahnya. Bapak kita punya amanah nggak? Punya amanah nggak kita? Dari Allah? Ada. Bu, ibu punya amanah nggak? Dari Allah? Ada. Ada. Mampukah kita menjaga amanah ini, menjalankan amanah ini dari Allah? Pak, istri kita, amanah dari Allah, batin dunia akhirat, tanggung jawab kita. Saat kita mengambil haknya, kewajibannya dari orang tua si istri kita, untuk kita ambil menjadi istri kita, dengan bahasa saya terima nikah dan kawinnya Fulana binti Fulan dengan mas kawin tersebut tunai. Kata-kata ini nggak ada 5 menit, Pak. Betul? Ada 5 menit ngomong begitu kita? Nggak ada. Tapi kadang ada juga siapa 3 kali balik belum kelar-kelar, ijab kabul. Susah bener. Tapi tanggung jawab dari kata ini, Pak, dunia akhirat istri kita yang tanggung. Ketika kita bilang saya terima nikah dan kawinnya, saya terima juga cerewetnya bini saya terima juga kalau nanti bini saya tadinya langsing jadi gendut, saya terima juga kalau nanti istri saya melanggar perintah Allah, maka saya juga yang akan menerima akibat hukuman itu karena saya suaminya yang bertanggung jawab. Itu hakikatnya, Pak. Maka tugas yang terpenting amanah dari Allah, istri dan anak-anak kita. Maaf, bukan hanya sekedar nih duit, nih pakaian, nih rumah, nih kendaraan. Jauh lebih daripada itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ini tugas yang paling pokok. Maka kita menjalankan amanah ini dari Allah. Harus kita. Jangan enak-enakan kita ibadah sendiri. Istri kita biarkan, anak apalagi kita biarkan. Ada orang tua yang Masya Allah tidak peduli dengan anaknya. Ini kadang nih, malam minggu nih, kita di sini pada ngaji, anak-anak kadang kelayaban sampai jam 1 malam, jam 2 malam. Belum pulang tuh orang tua tenang-tenang aja, saya bingung gitu. Pernah gak di jalan, Pak? Lewat ada anak muda, cewek, cowok, dia bencengan jam 12 malam, jam 1, ada nggak? Yang kita pikirin kemana itu orang tua? Kadang ada dinasihatin, Pak, iya saya lihat anak bapak jam 1 malam masih nongkrong di pinggir jalan sana. Dinasihatin begitu, namanya juga anak muda, biarin aja. Bukan begitu, Pak. Khawatir pergaulan zaman sekarang. Takutnya anak bapak dia papain. Ya biarin lah, namanya juga anak muda zaman sekarang begitu udah wajar. Oh, ini bapak geblek bener ya. Nanti kalau kejadian bagaimana, Pak? Lihat tuh tetangga yang di sono, akhirnya mohon maaf dia hamil di luar nikah. Ya lagi juga kalau begitu bukan saya doang, tetangga yang lain juga banyak. Pan ini apa enggak dia 1 mikrolet mau dimasukin ke neraka tuh orang? Na'udzubillah. Padahal hukuman untuk orang-orang yang na'udzubillah sampai dia hamil di luar nikah berat hukumannya. Itu anak nasabnya tidak bisa disandarkan kepada bapaknya. Binnya nggak bisa disandarkan kepada bapaknya. Walaupun tes DNA, dia anaknya. Hukum Islam tidak mengenal tes DNA. Yang dikenal adalah melalui sah hubungan akdun nikah, baru itu resmi jadi anaknya. Tapi ketika dia belum menikah, sudah hamil, maka terputus nasabnya. Itu anak bukan anak daripada bapaknya. Bahkan ketika nanti itu anak sudah dewasa,
Dalam pandangan ulama sebagian, boleh tuh bapaknya nikahin anaknya yang ketika hamil di luar nikah. Na'udzu. Kenapa? Karena dia tidak punya hubungan darah secara agama. Nggak boleh dia mendapatkan hak waris. Tidak boleh si bapak mewalikan si anak kalau itu perempuan, karena terputus nasabnya. Na'udzubillah. Maka bapak ibu jaga, itu amanah kita, anak-anak kita. Mudah-mudahan kita bisa jaga, amin. Yang kelima, yang kalau kita mau dapat daripada naungan Allah kelak di yaumil kiamah dalam cahayanya, wa wasala rahimahu, dia sambung tali silaturahminya. Bapak ibu, berapa banyak saudara kandung, kakak adik sudah tidak bertegur sapa lagi. Jangankan saling bersilaturahmi, untuk sekedar menanyakan kabarnya melalui telepon saja sudah tidak. Bertahun-tahun sudah tidak berhubungan dengan saudaranya, padahal itu saudara sekandungnya. Kenapa? Karena gara-gara perebut harta warisan. Ada yang begitu, Pak? Na'udzubillah. Kadang-kadang ada tetangga rumah adep-adepan, kalau ketemu pantat-pantatan. Satu majelis ngaji, asal ibu ini datang yang sini, dia ke sono. Asal gua kalau ngeliat muka dia, waduh. Yang mana pergi ngomongin lagi yang ini. Ada yang begitu. Pan ibu-ibu mau begitu, ngaji mah setengah jam, ngerumpinya sejam setengah. Tuh. Maka bapak, saudara, siapa yang pertama kali menyambung tali silaturahmi ini, maka dia akan mendapatkan naungan dari Allah. Ayo sambung tali silaturahmi. Ya Allah, saya punya adik, sudah bertahun-tahun tidak bertemu karena kita dulu pernah berantem gara-gara warisan. Walaupun saya kakaknya, biar saya yang ngalah. Ya Allah, saya punya kakak, sudah lama tidak pernah saya tengok. Walaupun mungkin kakak saya serakah dulu ngambil warisan paling banyak, tapi sekarang sudahlah saya ikhlaskan. Saya lebih baik menyambung tali silaturahmi. Karena mohon maaf, kadang-kadang kan kalau masalah warisan begitu ya Pak. Apalagi kalau udah laki digesek sama bininya, udah. Jadi udah. Bang, nih wayanya kan baba mama udah pada mati tuh. Ini warisan tanah banyak. Saya kan gak ada seneng-senengnya sama abang. Wayanya ya abang paling gede ngambil tuh warisan paling banyak. Ya adik-adik makan biarin aja, apalagi adik-adiknya mah ya udah pada banyak duitnya ini, ambil yang paling gede. Ngomong udah begitu dia sama adik-adiknya, nih ngumpulin nih bareng silaturahmi kita. Tumbenan amat bang ngumpulin kita. Iya, gue mau ngomong nih, bapak menyakit kita kan udah pada mati. Iya, nih rumah dulu nih, lu masih pada jauh, masih pada kecil. Waktu bapak ngebangun pakai duit gua, padahal mah nggak tahu juga. Brengsek juga tuh abang begitu tuh. Gara-gara bininya juga sih. Kadang-kadang yang suka ngoyak-ngoyak begitu. Ada yang suka ngoyak-ngoyak lakinya begitu, suruh mintain warisan, ada? Jangan. Ada lagi yang lebih geblek. Orang tua masih sehat, orang tua masih seger, ngamuk-ngamuk rumah minta warisan, pentol tuh anaknya. Ada yang begitu. Bapaknya masih sehat, emaknya masih sehat, datang, Pak, Ma, ada apa? Minta warisan, bego tuh orang. Astagfirullah. Na'udzubillah. Jangan, Pak. Anak yang soleh tidak akan pernah berpikir tentang warisan dari ayahnya. Cukup sudah apa yang telah diberikan perjuangan dari ayah ibunya kepadanya sampai dia bisa menjadi saat ini. Justru yang dipikirkan oleh anak yang soleh adalah bagaimana dia bisa memberikan kebahagiaan kepada ayah dan ibunya. Ini yang benar. Ya Pak ya. Mudah-mudahan kita bisa menyambung tali silaturahmi ini. Dan yang sudah terputus, ayo Pak, walaupun kita benar ngalah demi kebaikan, ya, walaupun kita kakaknya nggak salah ngalah kepada yang lebih muda, walaupun kita adik kita nggak salah, yang salah kakak, nggak ada salahnya juga kita mengalah terlebih dahulu. Justru yang mengalah terlebih dahulu lah yang akan mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Paham ya Bu, Bapak? Mudah-mudahan dari 5 hal ini
yang kita ikuti, kita ambil contoh daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu, saya minta maaf kalau ucapan saya, kata-kata saya agak kasar ya Pak. Ya Bu ya. Minta maaf karena memang saya makhluk kasar, bukan makhluk halus. Iya, kalau makhluk halus sudah kabur semua ini. Mudah-mudahan dari apa yang sedikit saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Ya. Kalau ada jarum yang patah, tolong jangan disimpan dalam peti, buang aja, udah gak kepake ini. Kalau ada kata-kata saya yang salah, jangan dilaporin sama Pak Polisi ya Pak Haji ya. Billahi fisabilillah, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wa faminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa ya sekalian. Doa orang tua lah, biar lebih afdol. Sebelum ya, baik, terima kasih ucapkan pada Ustaz Muhammad Sukron. Baik. Afwan. Pertanyaan, ya. Karena ini kajian, jadi berkesempatan 2 penanya saja. Oh. Kalau dianggap cukup berarti tidak ada pertanyaan. Baik. Silakan kalau ada Saya pertanyaan. minum Pak Haji. Ustaz ya. Pak Haji Krisna. Wah. Yang nanya dosen. Ini mah bukan nanya, dosen mah mau ngetes. Ustaz, kami ucapkan terima kasih. Sama-sama. Misalnya dia mau orang, karena ternyata berat juga ya, ikuti alat Rasulullah ya. Ya, saya mau tahun 2007 nih. Masya Allah. Saya masih jauh amat. Alhamdulillah. Mohon doanya dari Ustaz, dan kita semua bisa meneladani Rasulullah. Amin. Apa yang disampaikan tadi, ini bekal bagi kita semua. Amin ya Allah, amin. Terima kasih sekali lagi sama para jemaah. Semoga Ustaz tak bosan kembali. Saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Mengingatkan agar kita sehabis tausiah ini kita harus ada perbaikan yaitu melalui keteladanan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kalau tidak ada perubahan maka sama saja. Jadi mudah-mudahan kita diberikan oleh Allah SWT, diberi keringanan untuk meneladani akhlak Rasulullah SAW. Baik, ibu-ibu ada yang bertanya? Sudah cukup? Ya, mudah-mudahan ibu-ibu juga menjadi ibu yang soleh, ya, bapak yang soleh, ibu yang soleh. Jadi menjadi keluarga sakinah mawaddah warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ya, ini ada yang bertanya ternyata. Silakan ibu. Belum kelar, nanya lagi. Baik, saya ikut lagi. Iya, boleh. Assalamualaikum Pak Ustaz. Waalaikumsalam. Mau depan kakinya yang tadi loh. Iya. Pernah disakiti gitu terus memang sudah memaafkan. Aku mau dekat itu rasanya nggak mau gitu loh. Sakit lagi gitu gimana itu? Memang sudah memaafkan Pak. Menyikatnya gimana dia? Kayak mau gitu loh. Sudah memaafkan. Nah begitu harus sampai. Ibu ceritanya pernah sakit hati, gitu. Sudah memaafkan, tapi sakit lagi. Jadi belum terima lah tuh ya, belum terima. Iya, tapi banyak nggak mau. Ya. Sekarang bagaimana semua dua-duanya ikhlas? Oh, yang orangnya nggak mau. Ibu kita bisa berjelas maksudnya. Ada ibu yang bisa paham kalau jelas. Terus dia itu kita memang udah memaafkan, tapi dia pernah
Ibu sudah memaafkan orang. Nah, maka ketika sudah memaafkan itu, terus kita tidak mau agar nanti dia menyakiti lagi. Ya, baik, Bu. Yang kayak begitu gini, Bu. Ini kita orang bikin kesel kita nih. Kita sakit hati. Tapi karena kita belajar, kita mengaji, kita memahami, ya memaafkan itu lebih baik. Bahkan diantaranya dikatakan, kata Nabi, la taqdu lakal jannah, kamu jangan marah, maka kamu dapat surga. Surga itu bukan hanya kelak nanti, tapi ketika di dunia ini, ketika kita menghilangkan marah kita, maka ketenangan akan kita dapati. Maka saat ketika kita sudah memaafkan orang itu, agar kita tidak kembali sakit hati dengan orang itu, maka lebih baik kita menjaga jarak. Bukan berarti kita memutus tali silaturahmi, tapi untuk menjaga agar hati tidak tersakiti dan menyakiti. Gitu ya, Bu. Kita bergaul nih dalam kehidupan. Maaf, terkadang kita sedang bercanda atau kita sedang ngobrol, tiba-tiba bercandaan kita kayaknya nggak enak nih di samping teman kita, kan kita bisa lihat. Oh, dia kayaknya nggak enak bercandain. Entah mungkin lagi punya masalah atau lagi punya beban. Maka kalau kita lihat dia nggak enak kita bercandain, dia nggak enak kita ajak ngobrol, mungkin dia nggak senang nih bergaul dengan kita. Ya sudah, kita jaga jarak. Bukan berarti kita memutus silaturahmi dengan beliau, tapi kita menjaga agar dia tidak sakit hati dengan kita. Begitu, Bu ya? Ibu paham? Kalau sudah paham, boleh pulang. Canda ya, Bu ya? Ya, cukup. Cukup ya, ya, sekalian doa. Pak Tristan nih yang doanya harusnya nih. Minta tadi. Baik, mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah berikan kita ilmu yang manfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang dapat mengantarkan kita pada keridhaan-Nya. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, walakal hamdu ya ma'bud. Ya dzal jalali wal ikram, Allahumma shalli wa sallim bil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi masidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik. Allahumma salli على نور الأنوار وسر الأسرار وترياق الأغيار ومفتاح باب اليسار سيدنا محمد بن المختار وآله الأطهر وسائر الأخيار عدد نعم الله والأقوار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي لم نعلم. يا مقرب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وشكرك وطاعتك وحسن عبادتك. يا مقرب القلوب ثبت قلوبنا في هذا المجلس المبارك يا رب العالمين. اللهم سلمنا من آفة الدنيا وعذاب الآخرة وفتنة إنك على كل شيء قدير. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله